Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Neneng Titin Suryati SPD MPD, Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya berbagi mengenai transformasi program kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah yang saya terapkan melalui strategi TIRTA, telaah, inovasi, realisasi, dan tindak lanjut serta apresiasi. Sebuah metode yang dirancang untuk mentransformasi sekolah menuju generasi emas yang cager, bager, bener, pinter, singer, dan berwawasan global. Tantangan letak geografis dan kondisi sosial. Sebagai kepala sekolah, saya menghadapi sejumlah tantangan di SMA Negeri 1 Cipatat yang memerlukan perhatian serius. Pertama, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah ini masih tergolong rendah. Pada tahun 2021, jumlah siswa hanya mencapai 738. Kedua, hasil rapat pendidikan yang rendah, terutama dalam literasi, numerasi, dan lingkungan belajar, menunjukkan perlunya pembenahan kurikulum dan metode pembelajaran untuk meningkatkan pembentukan karakter siswa. Ketiga, meskipun tersedia Wi-Fi, pemanfaatan teknologi di sekolah belum optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Terakhir, guru-guru perlu didorong untuk lebih inovatif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang menarik dan efektif, serta penyesuaian dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Peningkatan kompetensi guru adalah langkah penting untuk membekali siswa dengan keterampilan yang relevan menghadapi tantangan masa depan. Telaah memahami kondisi lingkungan sekolah. Langkah awal dalam strategi TIRTA melibatkan telaah mendalam terhadap kondisi sekolah melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti rapat pendidikan, wawancara dengan orang tua, peserta didik, serta tenaga kependidikan, ditambah dengan pengamatan langsung. Data yang terkumpul kemudian dikomunikasikan dengan berbagai pihak untuk mendiskusikan hasil belajar, kedisiplinan siswa, serta prestasi yang dicapai, baik akademik maupun non-akademik. Hasil dari telaah ini memberikan informasi penting untuk pembenahan di beberapa area, termasuk pembinaan karakter, literasi, pengenalan budaya lokal, dan pemanfaatan teknologi. Inovasi pembenahan karakter. Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, saya mengembangkan inovasi berupa program 5 Poe Istimewa. Program ini dirancang untuk membenahi karakter dan pembelajaran siswa melalui kegiatan yang aktif dan bervariasi dari hari Senin hingga Jumat. Senin, nasionalisme. Kegiatan ini meliputi upacara bendera, tantangan menghafal Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga membentuk individu yang bager atau baik hati. Selasa, gerakan literasi dan numerasi sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan siswa yang pintar atau cerdas dengan menekankan pemahaman dan keterampilan akademis yang kuat. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung mereka. Rabu, kesehatan dan wawasan lingkungan. Pada hari Rabu, sekolah mengadakan senam anak Indonesia sehat dan kegiatan lingkungan adiwiyata. Dengan senam rutin dan aktivitas lingkungan seperti penanaman pohon, siswa diharapkan menjadi agen perubahan positif yang cager atau sehat dan peduli lingkungan. Kamis, budaya lokal atau Kamis Nyunda. Kamis didedikasikan untuk kegiatan budaya lokal, khususnya pengenalan budaya Sunda dan kearifan lokal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk siswa menjadi singer yang berarti terampil, tanggap, dan kreatif. Melalui lokakarya seni dan permainan tradisional, siswa belajar dan menghargai nilai-nilai budaya serta filosofi hidup masyarakat Sunda. Jumat, kegiatan religius. Kegiatan hari Jumat berfokus pada aspek religius, seperti sholat duha dan tadarus, serta kegiatan peribadatan bagi siswa non-muslim. Kegiatan religius ini dirancang untuk membentuk siswa yang benar, yakni siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang kuat. Semua aktivitas ini bertujuan untuk mengembangkan integritas, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan di antara siswa. Selain kegiatan
Untuk siswa, saya juga merancang program yang meningkatkan kompetensi guru, seperti pemanfaatan e-learning dan pelatihan di Hari Belajar Guru. Adapun pemanfaatan teknologi yang telah dilaksanakan yaitu publikasi melalui media sosial, pemanfaatan media sosial untuk menyebarluaskan informasi sekolah yang terbukti meningkatkan jumlah peminat peserta didik, pengembangan e-learning, dan Pijar SMA Negeri 1 Cipatat untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan modern. Selain itu, peningkatan kompetensi guru juga dilaksanakan pada Hari Belajar Guru dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan inovasi dan kompetensi guru dalam pengajaran. Evaluasi dan pengembangan kurikulum, meninjau dan mengembangkan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan potensi peserta didik. Realisasi implementasi program. Sebagai manajer sekolah, saya memimpin langsung pelaksanaan program ini. Tim pelaksana dibentuk untuk memastikan kegiatan belajar lancar dan memberikan laporan berkala kepada saya. Tim ini bertugas mengelola dan mengawasi pelaksanaan program, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pedagogi guru. Tindak lanjut, evaluasi, dan refleksi rutin. Setelah program dilaksanakan, tindak lanjut dilakukan melalui refleksi rutin. Kami mengadakan evaluasi berkala dan diskusi melalui grup wali kelas atau media sosial. Refleksi ini memungkinkan kami untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada karakter peserta didik. Apresiasi menghargai pencapaian. Sebagai bagian dari strategi Tirta, apresiasi diberikan secara konsisten kepada siswa dan guru yang menunjukkan karakter positif dan prestasi. Penghargaan ini diberikan dalam berbagai bentuk, seperti ucapan selamat, piagam, apresiasi melalui media sosial sekolah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa bangga dan memotivasi individu lain untuk berprestasi. Dengan cara ini, kami berharap dapat membangun budaya sekolah yang positif dan inspiratif. Hasil dari strategi Tirta. Implementasi strategi Tirta di SMA Negeri 1 Cipatat telah membawa dampak positif yang signifikan. 1. Peningkatan jumlah peserta didik di SMA Negeri 1 Cipatat dari tahun ke tahun. 2. Lingkungan yang kondusif, terbangun lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. 3. Pembiasaan karakter yang kuat, karakter siswa terbentuk dengan baik. 4. Peningkatan kualitas pembelajaran, terjadi peningkatan kualitas dalam proses belajar. 5. Perubahan signifikan, ada perubahan signifikan dalam bidang olahraga dan budaya. 6. Prestasi akademik dan non-akademik, terjadi peningkatan dalam prestasi baik akademik maupun non-akademik. Sebagai pemimpin, saya menyadari pentingnya memiliki data dalam mengambil keputusan. Perubahan tidak akan terjadi tanpa keteladanan. Dan saya sebagai kepala sekolah harus menjadi teladan dengan berjiwa melayani dan bekerja sama membangun ekosistem yang sehat dan adaptif. Perubahan dapat terbangun secara bersama-sama. Saya juga menyadari bahwa program Tirta harus dijaga dan terus mengalir untuk membentuk generasi emas yang berkarakter unggul. Program Tirta ini merupakan salah satu upaya saya dalam mewujudkan Gapura Pancawaluya, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer. Saya berharap upaya ini membawa SMA Negeri 1 Cipatat menuju masa depan yang lebih baik. Semoga kita semua bisa bersinergis dalam mencetak generasi penerus bangsa yang cemerlang. Demikian program ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.